Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Materi yang pertama adalah PPKN KD 3.1 dan 4.1. Nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang akan dijadikan landasan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tercakup dalam setiap sila Pancasila. Seperti yang telah kamu ketahui, Pancasila terdiri atas 5 sila. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Pada pembelajaran ini, kamu akan memahami nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Yang pertama, kalian akan belajar nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, sekaligus pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, bukan ateis. Selain itu, nilai ketuhanan merupakan jaminan dan pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan kerukunan umat beragama. Nilai-nilai luhur sila pertama Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ketuhanan dapat diwujudkan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama secara konsekuen. Biasakan saling menghormati antar umat beragama agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan beragama. Pembahasan yang kedua yaitu nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar hati nurani. Manusia merupakan makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karya, dan cipta. Melalui potensi yang dimiliki, manusia mampu menilai baik dan buruk serta berperilaku dan memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai sesama umat manusia. Nilai-nilai luhur sila kedua Pancasila dapat diperinci sebagai berikut.
Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, serta tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang sembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dengan menghargai orang lain berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nilai kemanusiaan juga dapat diwujudkan dengan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Materi selanjutnya yaitu tentang SBDP KD 3.4 dan 4.4 mengenai menjelaskan pengertian patung, jenis-jenis patung, dan bahan membuat patung. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis tumbuhan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tumbuhan endemik, yakni tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah tertentu. Salah satu tumbuhan endemik Pulau Sumatera adalah bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tanaman yang tumbuh dan berbunga pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, di beberapa daerah bentuk bunga bangkai diabadikan dalam bentuk patung. Salah satunya berada di pertigaan Jalan Juanda dan Jalan Kapten Muslihat, Bogor. Patung merupakan karya seni rupa yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Namun, apakah kamu tahu apa pengertian patung? Apa saja jenis-jenis patung? Apa saja bahan membuat patung? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Patung dibedakan menjadi dua jenis, yakni relief dan patung lepas. Relief adalah patung yang tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada dinding, sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depan saja. Sebaliknya, patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang maupun bangunan. Patung lepas dapat dilihat dari berbagai arah. Bahan membuat patung sangat beragam. Ada patung yang terbuat dari kayu, batu, lilin, bahkan bongkahan es. Namun, secara umum, bahan membuat patung dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bahan lunak. Material membuat patung berupa bahan yang lunak sehingga mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah plastisin, tanah liat, lilin, play-doh, dan sabun. Yang kedua adalah bahan semi lunak. Material membuat patung berupa bahan yang tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lunak. Contoh bahan semi lunak antara lain kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu lain yang memiliki tekstur yang tidak terlalu keras. Yang ketiga adalah bahan keras. Material membuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubah bentuknya. Contoh bahan keras antara lain batu, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Dan yang terakhir adalah bahan cor.
Material membuat patung berupa bahan yang tidak padat atau bahan yang dapat dilelehkan. Bahan tersebut akan menjadi keras dalam waktu tertentu. Bahan cor dimasukkan ke dalam cetakan untuk menjadi bentuk baru. Contoh bahan cor adalah resin, fiber, semen dan pasir, gipsum, serta logam. Pembelajaran ketiga adalah tentang IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alami. Berarti tanpa bantuan manusia. Kalau yang buatan itu berarti dibantu dengan manusia. Berikut adalah contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama dengan cara membelah diri. Tumbuhan seperti ganggang hijau bersel satu, volvox, dan chlamydomonas berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk kelompok. Yang kedua adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak. Selanjutnya, spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan oleh angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Cara yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas ini disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Jika siung dipisahkan, akan menyertakan akarnya. Dapat ditanam menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Coba kalian bisa buktikan sendiri umbi lapis ini. Kalian ambil satu bawang merah di dapur dan belah. Nanti akan ada lapisan-lapisannya. Nah, itulah yang disebut dengan umbi lapis. Yang keempat, dengan cara umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Nah, kalian bisa lihat di foto yang udah ada. Di sini ada gambar kentang. Jadi kentang itu bukan akar ya, kentangnya itu berupa batang namanya. Nih, setiap kentang biasanya ada mata tunas dan serabut akar. Cara yang kelima yaitu dengan tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan.
Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas yaitu pisang, bambu, nanas, dan palem. Selanjutnya dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan di bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sementara itu, tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar antara lain sukun dan kesemek. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh yaitu geragih atau setolon. Geragih adalah batang berruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Geragih yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada tanaman semanggi, arbei, pegagan, dan stroberi. Sementara itu, geragih yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada rumput teki. Cara yang ke-8 adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut beruas-ruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Tunas-tunas pada akar tinggal jika cukup tua dapat bertunas lagi dan pertunasan tersebut berlangsung terus-menerus. Apabila kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian ditanam, potongan batang tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang terakhir adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Informasi penting dalam bacaan. Informasi penting merupakan informasi pokok atau pokok masalah yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Kamu dapat menemukan informasi penting dengan menggunakan kalimat utama terlebih dahulu. Gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran, atau informasi penting terdapat pada kalimat utama. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.